Tok, gugatan AHY ditolak PN Jakarta Pusat terkait KLB Deli Serdang. Drama terus bergulir. Ditulis oleh Jopu Putra di seawar.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Drama kudeta di internal Partai Demokrat sepertinya belum berakhir. Ini menjadi isu panas yang akan diberitakan oleh media mainstream dan online yang bisa saja menjemukan. Merupakan kabar buruk bagi kubu AHY, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan terkait atas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat kubu Muldoko. Kubu AHY menggugat 12 anggota Kongres termasuk Marzuki Ali, Joni Amarbun, Maxo Pacua, dan Darmizal karena perbuatan melawan hukum terkait KLB yang tidak sah. Keputusan dari PN Jakarta Pusat akan menjadi kunci kemenangan bagi keabsahan penyelenggaraan KLB yang telah dilakukan oleh kubu Muldoko. Putusan perkara yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Haji Syaifuddin Zuhri berdasarkan nomor 236-P-D-G-2021-PN JKT PST tidak dapat diterima lantaran AHY sebagai penggugat tidak mempunyai itikat baik untuk menghadiri sidang mediasi. Sepertinya akan menjadi seru pertunjukan sinetron yang dimainkan, terlebih lagi akan banyak cuitan di media sosial dari kubu AHY yang menjual drama politik untuk sekedar mencari simpati dari publik. Saya menduga saja bahwa Demokrat kubu AHY akan menyalahkan pemerintah karena Muldoko masih duduk sebagai kepala KSP. Pun nama Jokowi akan diseret-seret supaya drama menjadi ramai dan menjadi isu hangat untuk diperbincangkan. Bagi AHY dan anak buahnya, inilah saat yang pas untuk menjual kezaliman agar masyarakat menaruh perhatian bagi partai yang akan tenggelam dengan sendirinya. Juru bicara DPP Partai Demokrat dari kubu Muldoko, yakni Muhammad Rahmat, memberikan apresiasi terhadap putusan tersebut. Dengan begitu maka tuduhan dari kubu AHY terhadap KLB Deli Serdang yang tidak sah menjadi tidak terbukti. Artinya, DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang juga sah secara hukum. Kubu AHY tak perlu pula panik dan asal tuduh. Pengadilan adalah muara tempat menyelesaikan persoalan hukum. Karena itu mari sama-sama kita hargai. Ronde kedua di PT UN juga sudah menunggu, ujar Rahmat. Ya, sudah tepat bahwa kubu AHY tidak perlu panik dengan keputusan ini, sebab Rahmat berkeyakinan bahwa Partai Demokrat yang dikuasai SBY dan keluarganya telah menabrak konstitusi karena ADART partai tahun 2020 dibuat tanpa persetujuan anggota pada acara Kongres. Alasan kuat kubu Muldoko membuat KLB tandingan di Deli Serdang sebenarnya sebagai bentuk protes karena terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Para mantan kader senior yang berseberangan dengan kubu Cikeas menggarisbawahi bahwa akta pendirian partai yang telah disepakati menyatakan SBY bukanlah pendiri partai. Hal inilah menjadikan ADART 2020 dianggap tidak sah karena SBY disebut sebagai pendiri partai, sehingga dirinya bersama anak-anaknya menjadi penguasa partai. Seperti tidak punya muka, SBY yang tidak pernah berkeringat mendirikan Partai Demokrat mengklaim Partai Biru tersebut adalah benar-benar milik dia beserta keluarganya. Jangan heran, keinginan untuk berkuasa akan tetap dipertahankan dengan menjual putra mahkota supaya dinasti keluarga tetap bersinar. Dengan keputusan Majelis Hakim atas penolakan gugatan kubu AHY, Rahmat menghimbau kepada para anggota KLB Deli Serdang untuk menahan diri dan bersabar menunggu perkembangan serta mengawal langkah selanjutnya. Dia tidak menampik bahwa putusan ini sebagai awal kemenangan. Setelah Partai Demokrat kubu AHY berperang melawan Bazir RP, perang selanjutnya adalah melawan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sepertinya masyarakat akan disuguhkan drama kolosal antar kedua kubu. Strategi kedua kubu akan menyajikan tontonan yang seru, namun bagi saya terasa akan membosankan. Tema playing victim akan tetap ada pada alur ceritanya, tapi terus terang saya akan tetap menjagokan kubu Muldoko yang akan menjadi pemenang. Semoga dengan pemberitaan ini masyarakat tidak terbawa dengan segala drama yang mereka mainkan. Kita tahu bahwa Demokrat paling piawai memainkan drama politiknya. Mantan pengurus senior PD Maxo Pacua juga menanggapi ditolaknya gugatan AHY dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Majelis Hakim. Dia pun percaya bahwa KLB Deli Serdang tidak melanggar hukum. Kita lihat bagaimana tanggapan kubu AHY atas keputusan ini. Kedewasaan AHY dalam berpolitik akan diuji dalam kasus ini. Jangan sampai membuat drama seperti sebelumnya bahwa Jokowi ikut campur tangan dalam masalah internal mereka. Adu kekuatan antara mayor dan jenderal untuk menguasai Partai Demokrat akan menjadi laga yang seru. Tapi harus diingat pandemi belum berakhir. Jangan sampai kita mengabaikan himbauan pemerintah untuk tetap waspada terhadap wabah COVID-19. Biarkan Partai Demokrat menyelesaikan masalah internal mereka. Jangan terlalu fokus dalam pusaran drama politik yang akan ditampilkan. Tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi lebih penting untuk membantu pemerintah melawan perang terhadap wabah COVID-19. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Blok Rokan kembali ke Pertamina, Amin Rais wajib penuhi janji. Ditulis oleh Mr. Naibaho di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Setelah 80 tahun sejak awal ditemukannya pada tahun 1941, wilayah kerja atau WK Rokan oleh kontraktor kontrak kerja kerjasama atau KKKS Chevron Pacific Indonesia CPI dan mulai berproduksi awal tahun 1951, maka mulai tanggal 9 Agustus 2021 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, operasional WK andalan nasional itu beralih kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan atau PR, dan ini hanya terjadi di eranya Presiden Jokowi. Bayangkan, dalam kurun waktu 80 tahun dengan 6 Presiden Republik Indonesia dan dalam usianya ke-76, baru Presiden Jokowi yang mampu mewujudkan kembalinya wilayah kerja atau Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Blok Rokan merupakan ladang minyak legendaris di Riau yang menjadi rebutan antara dua perusahaan migas, kontraktor existing PT Chevron Pacific Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Pertamina Persero. Chevron telah menguasai Blok Rokan semenjak tahun 1971 atau mencapai 47 tahun, dan wajar di tahun 2021 ini adalah momentum tepat untuk mengembalikan Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Blok Rokan memiliki dua lapangan minyak raksasa, yakni Minas dan Duri. Lapangan Minas telah memproduksi 4,5 miliar barel minyak dari tahun 1970 dan menjadikannya lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara. Pada masa jayanya, lapangan ini mampu memproduksi 1 juta barel per hari atau BPH. Sementara saudaranya, lapangan Duri, juga merupakan salah satu lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara. Lapangan ini menghasilkan minyak mentah unik atau yang dikenal dengan nama Duri Crude. Blok Rokan memiliki luas wilayah 6.264 km persegi, di mana 2016 lalu masih mampu menghasilkan minyak 256.000 bph. Nilai itu setara dengan sepertiga dari total produksi minyak nasional. Dalam upaya perebutan Blok Rokan ini, ada seorang politikus senior yang juga mantan ketua PAN dan juga di eranya reformasi pernah menjabat ketua MPR ini memberikan tantangan kepada Presiden Jokowi. Biasalah, si Sengkuni ini kan selalu menganggap Presiden Jokowi tidak mampu membuat keputusan besar. Tapi Presiden Jokowi punya nyali besar. Di tahun 2018 sudah menginstruksikan Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan sang menteri langsung membentuk tim 22 wilayah kerja untuk mengevaluasi blok migas yang telah habis masa kontrak, termasuk evaluasi proposal Pertamina dan Chevron untuk mengelola Rokan setelah 2021. Akhirnya, proposal dari Pertamina yang diterima untuk mengelola Blok Rokan di tahun 2021. Sebagaimana diketahui, berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 1923 K/10/MEM/2018 tanggal 6 Agustus 2018, pemerintah telah memutuskan PT Pertamina Persero melalui afiliasinya PT Pertamina Hulu Rokan atau PT PHR sebagai pengelola WK Rokan pasca 8 Agustus 2021 dengan participating interest atau PI sebesar 100%, termasuk PI 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD. Kontrak kerjasama WK Rokan telah ditandatangani antara PT PHR dengan SKK Migas pada tanggal 9 Mei 2019 dengan menggunakan skema kontrak gross split dan akan berlaku efektif sejak tanggal 9 Agustus 2021 dengan masa kontrak selama 20 tahun. Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement atau HOA yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, sejak HOA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021 telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan. Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan. Sehingga mulai hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, PT Pertamina Persero melalui afiliasinya PT Pertamina Hulu Rokan resmi menjadi pengelola WK Rokan, menggantikan pengelola sebelumnya kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS Chevron Pacific Indonesia CPI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif meminta PHR untuk memegang komitmennya dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi WK Rokan. Blok Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak dari tahun 1950
sampai tahun 2021. Dengan produksi rata-rata tahun 2021 hingga Juli 2021 sebesar 160,5 ribu barel minyak per hari untuk minyak bumi atau sekitar 24% dari produksi nasional dan 41 mmscfd untuk gas bumi. Tentunya, pengelolaan Rokan kepada Pertamina sebagai perusahaan BUMN akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara, baik dari sisi pengelolaan maupun dari sisi penerimaan negara. Sekaligus akan memperkuat posisi Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Rokan, yang akan berperan menjadi lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional. Hingga tahun 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Komitmen ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK Migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran, sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan work over and well service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya. Di Blok Rokan, PHR mengelola wilayah kerja dengan luasan sekitar 6.453 km persegi dengan 10 lapangan utama yaitu Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kota Batak, Petani, Pematang, Petapahan, Pager. Lantas usai Blok Rokan kembali ke Ibu Pertiwi, apakah Amin Rais akan melaksanakan nazarnya? Apa nazarnya? Jalan kaki atau mengakui kehebatan Presiden Jokowi, walau sang presiden dan pemerintahannya tidak butuh pengakuan dari Amin Rais. Namun prestasi ini setidaknya mampu membungkam mulut besarnya Amin Rais. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?